Teman-teman, aku mau kenalin kalian nih sama seseorang. Dia ini ipar aku, biasa dipanggil Mbak Dita. Kepanjangannya Anindita, yang artinya cerdas. Nama itu pemberian dari orang tuanya, yaitu mertuaku sendiri. Jadi orang tuanya menamainya Anindita berharap anaknya ini jadi wanita yang cerdas. Sayang, dia goblok dan juga bangsat. Jarang sekali dia menggunakan otaknya untuk berpikir. Padahal dia udah gede, tapi otaknya masih dalam tumbuh kembang. Mbak Dita tinggal bersama ibu mertuaku di sini, dan aku bersama suamiku tinggal di sini. Aku sebetulnya betah tinggal di sini bersama suamiku. Kalau seandainya aja di sini ada tembok beton, dikasih kawat duri, dan ditaburin ranjau dalam tanah yang kalau orang injak ntar dia meletus-meletus gitu, supaya orang goblok nggak ada yang mendekat. Kalau bisa pintunya juga nggak ada. Nah ini aku pasti betah banget, sampai rambut ubanan juga masih betah. Kenapa sih aku kayaknya benci banget sama ipar aku? Sebenarnya aku nggak benci, aku cuman kepengen dia cepet mati. Karena dia selalu mengganggu hidupku dan rumah tanggaku, seperti nggak tahu diri. Mas, lihat skincare aku nggak yang warna oranye? Apaan skincare? Itu yang kecil gitu, biasa dari sini. Oh, coba tanya sama Mbak Dita dah. Tadi dia masuk kamar tuh. Lah, dia main masuk kamar aja. Oh, nggak boleh harusnya. Ya jangan dong, masuk kamar kita aja udah salah. Ini ngambil barang orang senak jidat lagi. Nih punya kamu kan? Mbak tadi pakai buat ngetes, soalnya kalau bagus mau beli juga. Udah ya, tutup pintu, udah malam, takut orang bisa masuk. Dilarang sentuh kecuali anjing. Lah terus gimana gue mau pakai? Nggak punya malu. Mbak, itu HP aku ya? Iya, pinjem tadi lupa bawa HP. Oke, tapi berapa lama Mbak aku mau pakai? Wah, dia tai juga, gue harus menggunakan pertahanan. Pakai apa ya? Ini dulu deh. Bentar ya, apa sih? Buka TikTok doang nggak ngapa-ngapain. Tadi juga nganggur doang nggak dipakai kok. Wah, kok tiba-tiba aku pengen tonjok muka orang ya? Pasti enak banget tuh bisa nonjok muka orang sampai biru-biru. Cuma masalahnya di situ kan ada privasi aku juga Mbak. Mesti pakai apa dong? Yang ini dulu deh. Kenapa sih kamu perhitungan banget sama Mbak? Mbak tuh capek harus kesana dulu, jalan kaki 2 menit. Bayangin coba, masa tega sih? Cuman buat TikTokan. Kenapa sih segitunya gak percayaan? Kita tuh bukan orang lain loh. Gak jadi pengen nonjok orang deh. Pengennya nendang muka orang sampai palanya penyok. Boleh gak sih punya niat sezolim ini? Atau jangan-jangan kamu lagi gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apaan. Mbak izin buka WA ya? Lah gak boleh Mbak. Oh kan benar, dipancing itu aja udah kena. Jangan gitu lu, Rom itu ada Mbak juga anjir. Parah banget lu, bener ya? Nah sekarang aku tahu. Aku pengen nembak headshot pala orang. Merasa penting. Dek, Jumat berkah, Dek. Oke, mau servis ringan atau servis lengkap? Nah, ini pilihan yang gampang-gampang sulit nih. Kalau servis lengkap plus bonus ekstra ngejos ada nggak? Nah, kalau ini kita mesti warming up dulu bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halo Mbak, nape? Romi, jemput dong di Cikotok. Waduh, sulit nih. Siapa Mas? Mbak Dita minta jemput abis arisan di rumah temen. Ya, si kocak. Naik ojeknya apa sih? Manja banget orang. Jemput ya, udah malam kan gak enak cewek pulang sendirian malam-malam. Lagi ngapain sih cewek main sampai malam-malam? Mbak kan self reward juga. Capek kerja mulu Senin sampai Jumat. Kita kan lagi mau meeting Mas. Nggak asik deh. Kamu nggak lagi dihasut-hasut istri kamu kan? Hah? Enggak. Oh gitu ya, kamu lebih pentingin istri kamu sekarang. Ini mbakmu loh, bukan tetangga, bukan orang ketemu kemarin sore, mbakmu. Ya udah, jalan deh, jalan. Hah, aku pengen gorok leher orang. Sehari-hari aku kegiatannya di rumah aja, karena kata suami aku nggak usah kerja. Sedangkan Mbak Dita, dia wanita karir yang belum nikah. Jujur, aku nggak masalah kok kalau disuruh suami di rumah aja. Tapi yang masalah adalah mulut dia. Mulutnya biadab banget. Besok aku rencana mau beli mesin bordir buat kalau dia datang ke rumah, aku mau langsung bordir mulut dia. Dunia ini indah banget ya, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut dia itu suka bikin jantungan. Istri kamu kenapa gak disuruh kerja juga sih? Emang gak bosan di rumah aja dia? Gak apa-apa, aku yang suruh dia di rumah aja. Ya ngapain di rumah doang? Orang gak bisa punya anak juga kan? Kak, kuat banget sih ngadepin ipar toksik begitu. Kenapa nggak pindah aja sih yang jauh? Wah, ini sering banget ditanya sama orang nih. Buat yang belum tahu, aku dan suami tinggal di rumah kontrakan punya ibu mertua. Karena ini kontrakan dia, jadi kita cuma perlu bayar listriknya aja. Kontrakannya nggak usah tiap bulan. Soal pindah tadi, aku belum pernah kepikiran loh. Udah sering aku request ke suami. Tapi ingat nggak kemarin? Selain goblok, ipar aku juga bangsat. Jadi kalau aku ada ngomong ke suami, Mas kita pindah aja yuk berjarak dari sini. Mbak kamu bangsat. Namun ipar aku ini punya keahlian manipulasi yang sangat membagongkan. Ngapain sih pindah-pindah malah jadi bayar kontrakan tiap bulan kayak orang bego aja? Sayang lah duit tiap bulan keluar 700 buat jadi kentut doang. Lagi terus nih kontrakan kosongin aja gitu. Pakai pikiran apa sih? Nggak apa-apa deh Mas, bayar kontrakan tiap bulan itu worth it kok. Mbak kamu bangsat. Emang nggak kasihan sama ibu? Kalau Mbak lagi kerja kan dia sendirian. Aku mau kok kita kunjungin ibu sering-sering karena masalahnya bukan sama ibu. Mbak kamu bangsat. Mbak nggak bilang istri
kamu jahat ya. Tapi kok dia kayaknya benci banget sih sama Mbak sama Ibu, sampai kepikiran ngehasut kamu tinggal jauh sama Ibu. Emang Ibu nyusahin ya? Mas, aku nggak pernah benci Mas sama Ibu. Ibu baik banget sama aku. Aku cuma pengen si Mbak cepet mati atau tinggal jauh dari dia. Mbak kamu bangsat. Bilang tuh sama istri kamu, jadi istri tuh jangan egois. Belajar lagi sono, Alman. Tiba-tiba aku rasanya pengen melayang ke angkasa. Ibu mertuaku orangnya baik banget. Bener-bener beda jauh sama gambaran orang tentang mertua di TikTok. Dia ngerti ngehargain privasi. Dia nggak suka ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Pokoknya anjay banget deh. Kan harusnya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Tapi kok ini pohonnya ada di sini, buahnya jatuh di Somalia. Jauh banget teman-teman. Entah apa masalah hidup dia sebenarnya, atau emang hatinya terbuat dari tai kebo. Rasanya dia nggak pernah bisa terima kalau aku ada nilai plus di mata ibu. Contohnya kayak gini nih. Maaf ya dek, jadi ngerepotin deh. Enggak bu, aku juga lagi ngapa-ngapain kok di rumah. Mbak, tadi udah dicuci sama adek? Nggak bersih. Maaf ya teman-teman, Mbak Dita dulu suka bolos waktu pelajaran PPKN. Jadi dia nggak ngerti konsep dasar jadi manusia terhormat. Kalau jadi manusia bangsat, dia ngerti. Contoh lainnya lagi. Dek, emang kamu habis ngapain sama ibu? Ngapain apa? Emang benar kamu ada nggak suka sama ibu? Nah teman-teman, ini adalah efek dari berikut ini. Bu, aku mah gak suka ikut campur ya. Tapi kok si adik kayaknya gak hormat sih sama ibu. Maksudnya gimana? Tadi kan aku ngobrol sama dia. Aku cerita ibu suka sedekah Jumat ke musola. Ibu orangnya baik banget loh. Masa tahu gak sih? Dia malah diem aja kayak gak setuju. Ibu tadi lihat si Ade nggak? Lihat tadi kayaknya baru pulang. Ibu lihat nggak dia bawa apa? Tas baru lagi bu. Padahal katanya Romi lagi nabung. Kesian dia Romi kerja capek-capek malah dipoya-poya sama istri nggak beres. Itu anak ibu loh. Mbak, kamu nulis status kayak begini maksudnya siapa mbak? Tar dulu, yang mana nih? Aku kan hari ini udah update status 40 kali. Yang ini nih. Kadang kita udah nerima orang dengan baik tapi mereka tetap nggak bersyukur. Ya udahlah kita diem aja. Ya siapa lagi bu? Soalnya aku dengar katanya dia lebih nyaman tinggal dekat orang tuanya daripada di sini. Masa sih? Emang kenapa tinggal dekat sini? Aku sih nggak ngerti ya, mungkin dia masih adaptasi aja. Tapi capek juga sih, kitanya udah nerima bye-bye masih aja ngerasa asing, bingung. Romi, ibu sedih banget tuh. Kenapa ibu? Ya mbak gak mau nuduh macem-macem sih, tapi kayaknya gara-gara istri kamu tuh ngobrol sama ibu gak pernah. Padahal ibu cuma pengen ditanya loh. Emang ibu ngerepotin apa sih? Kalau dia mau kurang ajar sama mbak, oke deh. Tapi jangan ibu juga dong. Emang ibu punya salah apa sama kamu? Nggak ada mas, biasa aja kok. Baru tadi aku nyapu di rumah ibu. Tapi kamu ada ngobrol nggak sama ibu? Aduh, lama-lama aku capek deh. Masa harus aku terus ya ngerti? Mas maunya aku berlutut depan ibu gitu biar seneng. Aku biasa aja. Ya kalau biasa aja nggak mungkin dong ibu sedih begitu. Ya aku nggak tahu, bukan aku. Mas tuh denger dari siapa sih? Dari Mbak Dita. Ibu tuh cuma pengen ditanya adek. Dia tuh suka sendirian, kesian. Aduh udah deh mas, kita pindah aja dari sini. Yah elah, ini lagi Mas dibahas. tuh dengerin aku kek. Dalam kehidupan keluarga itu ada konsep menjauh untuk mendekat. Jadi kalau kita pindah justru aku jadi semakin dekat sama keluarga mas. Kalau dekat justru makin menjauh. Nggak bisa adek, ibu siapa yang jagain? Kan Mbak Dita juga tinggal di situ mas, belum nikah Ya juga. dia nggak seharian jagain ibu dong. Berarti terus aku yang mesti dikorbanin gitu. Kamu ngomong jangan ngegas ya. Aku yang mesti ngalah terus gitu. Kamu tuh lebih peduli perasaan Jangan Mbak Dita ngegas, daripada aku. jangan ngegas. Kamu lebih pilih aku atau Mbak Dita? Aku pilih ibu. Selamat datang di Family 100. Sudah hadir malam hari ini ada tim tetangga berhadapan dengan tim tetangga juga. Yuk langsung yuk kita main sini. Mbak Ayu, weh, siap ya? Kita udah tanyain ke 100 tetangga 1 RT. Sebutkan aib istri saya yang Mbak dengar dari Mbak Dita. Hobi molor sampai siang. Hobi molor sampai siang. Oke, kita lihat ya. Survei membuktikan. Gokil, masuk juga tuh. Mbak, sebutkan aib istri saya yang Mbak dengar dari Mbak Dita. Doyan ngabisin duit suami. Buset, gosipnya kenceng bro. Langsung aja kita lihat. Survei membuktikan. Wih, 31 orang anjir. Mbak selanjutnya, sebutkan aib istri saya yang Mbak dengar dari Mbak Dita. Suka chat cowok di Facebook. Wah anjir, Mbak gua ngomong begitu. Iya kata Mbak Dita. Tiap kali suami kerja dia main Facebook ganjen sama cowok-cowok. Oke, ini perlu diingat ini gosip ya. Jadi kebenarannya masih belum tentu. Langsung aja kita lihat. Survei membuktikan. Gila, ini tuduhan ekstrim nih. Kalau sampai bener ya, tuh bini gue ikut pakai kabel tis itu. Giliran Mbak, sebutkan aib istri saya yang Mbak dengar dari Mbak Dita. Mandul. Goblok. Mbak Dita ngomong begitu kemana-mana tuh Mbak. Ya kan emang terbukti juga. Lu pada nikah sampai sekarang masih belum jebol kan? Oke. Ayo sama-sama kita lihat. Survei membuktikan. Bener anjir, 52 orang. Aku sih nggak apa-apa ya, gosipin aja sana, hitung-hitung transfer dosa. Budget mereka itu ibarat angin lewat. Udah kayak haters nyetek kotok kalau komen. Kan nggak punya otak, ngapain dipeduliin, betul nggak? Betul. Kalau aku, ogah ngumbar aib orang. Kalau aku balas ikutan ngumbar aibnya Mbak Dita sendiri, itu artinya aku nggak ada bedanya sama dia. Sama-sama goblok dan tolol.
Dan aku nggak mau goblok dan tolol karena itu bikin malu. Kalau dia cuma gosip-gosip dan ngumbar aib aku, sebenarnya aku bisa be aja teman-teman. Tapi kalau dia udah mulai ngatur-ngatur rumah tangga aku dan suami, itu rasanya aku pengen hantam muka dia pakai palu loh. Wah, udah kelar masak ya? Iya mbak, ini lagi nunggu Mas Romi pulang. Ih, kok ikan tongkol sih? Emang apa? Si Romi mana suka? Masa kamu istrinya nggak tahu sih? Lah dari kemarin doyan-doyan aja kok. Itu dia nggak ngomong, nggak enak sama kamu itu. Udah sini mbak tuker. Ibu ada ayam kecap, tunggu bentar ya. Makan goblok. Cowok kok nyuci piring? Nggak apa-apa mbak, lagi baru kelar makan. Masa kamu diem aja tuh Romi lagi nyuci piring begitu? Ya emang apa? Tadi dia yang pengen kok. Ya kamu pikirannya dipakai dong. Dia kan capek pulang kerja. Lagi mana pantas sih cowok nyuci piring? Tapi itu dia yang mau mbak. Aku udah tawarin aku aja. Tapi katanya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Ya paksa dong. Aduh, kamu belajar lagi deh jadi istri. Ini kalau ibu tahu dia sedih loh. Kamu udah berapa kali bikin ibu sedih? Mana pernah dari kecil Romi dikasih nyuci piring? Kamu mah ngaco orangnya. Makan goblok. Berarti terus aku yang mesti dikorbanin gitu. Kamu ngomong jangan ngegas ya. Aku yang mesti ngalah terus gitu. Kamu tuh lebih peduli perasaan Jangan Mbak Dita ngegas, daripada aku ya. jangan ngegas. Kamu lebih pilih aku atau Mbak Dita? Aku pilih ibu. Kenapa ini kok berantem? Mbak Dita tolong jangan ikut campur. Lah emang apa? Orang ini ada Mbak. Nih tanya Mbak Dita nih. Mbak, aku salah nggak kalau mau jagain ibu? Lah justru wajib lah. Ya emang, orang aku anak cowoknya ibu. Adek, kamu itu pendatang. Jangan bikin hubungan anak sama ibu tuh renggang, dosanya gede. Nggak tahu terserah lah. Adek. Apaan sih cewek lagunya kayak begitu? Udah, kamu yang sabar ya. Iya mbak. Dek. Adek. Udah tidur ya? Mas minta maaf ya. Ya udah, bobo deh ya. Gua paham bang, sebetulnya kakak gua sama bini gua tuh gak ketemu deh, gak cocok. Cuma kan gua serba salah ya. Tinggal jauh berarti jauh dari ibu, tinggal deket ya perang abadi udah dua cewek tuh. Urusan gua ini kan udah banyak ya bang. Ditambah masalah begini makin habis pala gua nih. Dan kalau udah timbul perpecahan nih, tuh cewek langsung pundung bang, meletus pala gua. Nih, lihat aja nih. Apaan tuh begitu? Ngasih makan laki udah kayak ngasih makan anjing. Nggak ada ngomong, taruhnya di bawah. Nggak sekalian leher gue dirantai aja apa biar nggak lepas. Nggak mau gue makan, mending amat makan angin gue. Udah berapa hari gue nggak ngobrol sama bini gue ya? Ada kali 3 hari. Gue udah minta maaf lo ya, bukan belum loh. Kalau bini gue udah nggak mau diatur ya atur aja sendiri sono. Apaan tuh MKN? Manajemen Keuangan Negara lah, kocak. Gak punya mulut kali buat ngomong sampai lewat WhatsApp. Orangnya kan itu tuh, dari sini juga kelihatan tuh. Bodoh amat, gua read doang, makan no centang biru. Itu nasi mau dimakan nggak? Nggak lapar. Lah dibuang, kan laki lu belum makan ini, dalam bujuk. Hari kelima bang, baju kotor numpuk, makan tiap hari beli. Kecoa udah bikin perhimpunan itu gue lihat. Ngambek-ngambekannya sampai kapan nih kita? Apa gue minta maaf lagi? Aduh, ntar gede kepala tuh cewek. Gue kan mesti mendidik dia untuk jadi humble bang. Kalau nggak besok-besok ada ya diambekin itu. Dia mau kemari tuh. Aduh, awas pura-pura nggak lihat. Aku mau ke rumah mama, boleh nggak? Ya. Ya dia pergi. Jangan ditinggal dong gue. Lah. Sebenarnya ada nih solusi bang. Kalau mbak gue merit pasti ntar dia tinggalnya jauh. Itu selesai itu. Kalau merit. Masalahnya kan ini manusia kepikiran nikahnya beloman, boro-boro punya calon. Tapi ya nggak tahu ya. Ada solusi lagi nggak sih? Kalau ada yang punya solusi lagi coba tulis di komentar dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romi, yuk masuk. Si Erna di sini mah. Itu di situ lagi santai. Dek. Mas baru datang. Duduk dulu di situ bentar ya. Walah, roman-romannya udah hilang itu ngambek. Perawakannya beda sama kemarin-kemarin. Nih mas, kopi diminum dulu. Enak, berarti udah gak ngambek dong. Oh, gue tahu. Obatnya tuh main ke rumah orang tua dia. Dek. Iya mas. Pulang yuk. Lah, baru nyampe sini udah mau pulang aja. Ya udah nyantai dulu di mari dah. Tapi ntar kita pulang ya. Aku masih mau di sini. Kenapa emang? Nggak apa-apa, aku lebih betah di sini. Gara-gara di sono ada Mbak ya? Emang kenapa sih dia? Karena aku udah sering bilang sama mas, sudah aku jabarin semuanya. Mas nggak pernah denger aku. Ya tahu, cuman mas bingung gitu. Supaya kamu sama Mbak cocok tuh gimana? Ya nggak perlu cocok, tinggal urus aja hidup masing-masing. Nggak usah mengganggu kehidupan orang. Udah pulang dulu aja deh, ntar bagaimana lagi kek? Aku nggak bisa begitu mas, bakalan sama aja. Capek. Ya udah gini deh, supaya kamu mau pulang, kamu mau apa? Ada sih. Nah, apa coba? Sebelah seriusan ini deh. Ya katanya mau, ayo dong, gentle dong. Aduh, ntar dulu, grogi nih. Mas belum pernah soalnya ini. Coba latihan dulu sini sama aku coba. Oke. Mbak, tolong ya, jangan ganggu rumah tangga aku lagi. Nah itu bisa, gampang kan? Ya teorinya mah bisa, prakteknya nggak tahu nih kita. Ya kalau belum dicoba mana tahu mas. Udah ayo coba yuk. Oke.
Mbak, tolong jangan ganggu rumah tangga aku lagi ya. Dih, pede. Kapan Mbak pernah gangguin rumah tangga orang? Ya kayak kapan ya? Itu kayak istri kamu aja deh, benci sama Mbak sama Ibu. Tolong bilangin sama dia tuh, jangan bikin suaminya jadi orang asing di keluarganya sendiri. Jangan bikin suaminya durhaka, ngerti? Ladies and gentlemen, hari ini kita akan menyaksikan pertarungan sengit antara kakak ipar dan adik ipar dalam pertarungan Sindir-sindiran, anjay gurinjay. Dari sisi meja makan ada Mbak Dita sang kakak ipar, anak pertama dari 2 bersaudara, paling mengerti tentang rumah tangga walaupun belum berumah tangga, dan pendapat dia selalu benar tapi menurut dia aja. Dan dari sisi kiri ada Erna sang adik ipar, nurut sama suami tapi kalau lagi pengen aja. Hobinya adalah menjalani cobaan dan pengen hidup damai tapi nggak bisa-bisa. Dari track record, Erna ini sebenarnya pemula ya Bung dalam hal sindir-sindiran. Ya betul Bung, kelihatannya dia lagi belajar-belajar. Apakah Erna dapat bertahan atau bahkan melawan balik sang kakak ipar? Ditambah lagi lawannya kali ini sudah profesional di bidang ini. Keseruan apa yang akan terjadi kita lihat sama-sama. Siapakah kira-kira yang akan melakukan pergerakan pertama? Apakah Mbak Dita? Apakah Erna? Romi, kamu tahu anaknya Bu Leha yang kemarin merit kan? Tahu nggak? Dia semenjak nikah itu ibunya minta tolong nggak pernah ada waktu, tapi sama bininya ada mulu. Aneh banget tahu. Sindiran pertama sudah dilontarkan pemirsa. Di sini kita bisa lihat ya Bung, cerita tentang bulehanya itu sebenarnya nggak penting. Tapi yang penting adalah bagaimana dia menyerang tepat di batin Erna dengan menggunakan cerita karangannya itu. Apakah Erna di sini akan diam saja kita lihat? Mungkin dulu sebelum nikah prioritasnya masih ibunya doang. Pas sudah nikah kan punya tanggung jawab lain, jadi harus bisa bagi waktu. Gokil, bahasanya ngenyek banget bejir. Padahal baru pertama kali dia belajar ngelawan loh, tapi nggak kaleng-kaleng Bung. Aneh aja sih, padahal udah digedein dari kecil. Istrinya kan ketemu pas udah gede. Kalau menurut Mbak sih istrinya udah kayak lagi ngerebut anak orang. Waduh, makin pedas makin mepet Bung. Saya kalau lagi ada di situ ya pura-pura mati saya. Saran aku sih kalau anaknya Bu Leha itu kondisi keluarganya masih berantakan, mending gak usah nikah dulu dari awal daripada ntar nyiksa anak orang. Oh, ini kasar banget Bung. Gak pakai anjing, gak pakai goblok, gak pakai babi, tapi toksiknya melebihi konten-konten tekotok Bung. Betul tuh, jangan beli kucing dalam karung, apalagi kucingnya kucing pasar, kampungan. Kalau udah telanjur nikah sama cewek kayak gitu, justru keluarga suaminya yang tersiksa nanti. Oh, udah mulai gak terkendali Bung. Ini mah kita lagi nontonin bom waktu Bung, bahaya ini. Enggak sih, yang tersiksa pasti istrinya. Kan dia dibawa dari keluarganya, tiba-tiba dituntut akrab sama keluarga suaminya. Kayaknya Mbak Dita belum nikah makanya nggak ngerti deh. Oh, gila. Udah mulai merendahkan inteligensi Bung. Udahlah, itu juga keluarganya Bu Leha. Ngapain sih kita ngurusin rumah tangga orang? Sindiran ultimatumnya dipakai para pemirsa. Emang boleh sepedes ini? Saya aja nggak tahu bisa dibalas apa lagi ya Bung, mati kutu ini. Kita sama-sama tunggu apa respon yang Mbak Dita akan lontarkan. Mbak Dita keluar dari arena pertarungan pemirsa. Dengan sistem diskualifikasi, memutuskan Erna sebagai pemenangnya. Selamat kepada Erna. Ini Mbak ngomong doang ya. Bilangin istri kamu tuh kalau punya mulut dijaga. Lah emang ada masalah apa lagi dah? Nggak apa-apa, bilangin aja begitu. Tapi kan yang kemarin udah kelar Mbak. Dia tuh udah mulai ngelunjak, udah mulai ngejawab. Besok ibu juga dijawab kayak begitu tuh. Dia mah kalau kurang ajar sama Mbak oke deh. Tapi awas kalau sampai apa ibu juga begitu ya, nggak ada ampun, liatin aja. Aduh, sebenarnya masalahnya apa lagi sih? Udahlah, capek mau tidur. Mbak Dita kalau ngeceh diamin aja dah. Gak mau. Dek, udahlah, Aku nggak udah usah. cukup ya jadi orang baik. Selama ini tuh aku kayaknya lugu banget, diem aja diapain juga. Seakan aku gak punya hati, gak punya perasaan. Tapi emang gak capek berantem mulu? Kenapa nanya itu ke aku dah? Yang mulai kan selalu dia. Ini asal Mas tahu ya, kalau Mas sekali-sekali belain aku, gak perlu aku sampai ngebela diri sendiri, ngerti gak? Ini penonton dari tadi, iya betul tuh, betul seneng tuh, gitu. Udah capek, mau ke rumah mama. Mbak, kita ngobrol bertiga deh sama si Ade ya. Ih males, banyak urusan. Ya maksudnya kan biar masalahnya cepat selesai gitu Mbak. Gak ada masalah, biasa aja perasaan. Dia kali no ada masalah. Ya udah makanya ayo ngobrol. Gak mau, capek, mau tidur. Bu, cepet sembuh ya. Iya mas, si Ade di rumah. Kok jarang kelihatan? Dia lagi di rumah orang tuanya Bu. Oh, mas kenapa sih si Ade sama Mbak? Ibu kan pengen keluarga kita tuh akur mas, bukan musuh-musuhan. Ntar kalau ibu udah nggak ada, kalian hidup masing-masing, gimana ibu mau tenang nanti? Udah ibu ngomongnya jangan begitu Bu. Ibu mau fokus sembuh aja udah. Ibu bisa cepat sembuh kalau pikiran tenang. Gimana mau tenang kalau anak-anak ibu pada nggak akur? Kamu aja deh minta maaf duluan ya. Emang salah aku apaan? Ya udahlah, ikut aja ayo. Istri kan mesti ikut sama suami. Suami yang kayak gimana dulu? Aduh, pusing pala gua. Ada nggak ada salah dah, minta maaf aja udah. Gak mau, udah capek, mau ke rumah mama. Dek, ibu lagi sakit loh, Dek. Cerain tuh cewek, cerain. Taruh, taruh. Kelewatan, bro, kelewatan. Oke, kalau ngomong gak pakai bukti kan berarti cuma nomor-nomor. Lihat nih, dia lagi makan sama siapa. Hai, makasih udah accept ya. Maaf tiba-tiba aja nyapa gini. Iya nggak apa-apa kok. Biasanya aku jarang nge-save kalau nggak dikenal. Tapi kita kayaknya ada mutual friend ya. Iya, kayaknya dari grup yang sama. Kamu sering aktif di grup? Kadang-kadang aja sih kalau lagi iseng scroll-scroll. Kamu juga sering komen di situ ya? Iya, kalau lagi ada diskusi yang seru aja. BTW kamu tinggal di Kampung Kotok juga ya? Iya, kamu juga. Aku mah di pusat kota. Oh, Kapan-kapan kita hangout yuk.
aku udah punya suami. Waduh, maaf, belum tahu. Iya nggak apa-apa, namanya juga baru kenal. Halo kamu, lagi sibuk ya? Enggak kok, baru selesai ngepel tadi. Lagi istirahat dong. Capek ya kerjaan di rumah? Ya gitu deh, kadang capek fisiknya doang, kadang mentalnya juga. Kamu harus semangat terus ya. Iya, Suami ya? ya gitu deh, nggak pernah dengerin kata istrinya. Aku paham sih. Gak enak ya kayak punya beban tapi ditanggung sendirian karena gak pernah didengerin. Iya, kamu benar banget. Kalau kamu mau, kamu bisa kok curhat sama aku. Jangan dipendam sendiri, nanti stres loh. Bisa aja, tapi ntar kamu bosen lagi dengerin aku ngoceh mulu. Enggak lah, kadang tuh kita butuh orang cuman buat sesimpel ngedengerin kita cerita. Syukur-syukur bisa ngasih solusi, enggak pun nggak apa-apa. Iya, kamu benar, itu yang aku lagi rasain. Makasih ya, gara-gara kamu aku jadi senyum lagi nih. Sama-sama, kalau ada yang mau diceritain, cerita aja ya. Iya deh. Dek, Mas baru datang, duduk dulu di situ bentar ya. Nih Mas, kopi diminum dulu. Kayaknya kamu lagi banyak pikiran deh. Biasanya suka bercanda, lagi ada masalah ya? Nggak tahu lagi deh sama suami aku. Kenapa emang? Dia tuh selalu condong ke mbak dia, nggak pernah ngebelain istri. Malah aku yang disuruh berusaha cocok sama keluarga dia. Aneh tuh orang. Lah kok gitu sih dia? Si manusia setan itu, mbaknya dia itu selalu ikut campur. Apa-apa ngatur, apa-apa ngejelekin. Malah sampai ngompor-ngomporin mertua biar ikutan kesel sama aku. Dan suami aku, diem aja. Dia tuh suami goblok. Jangan gitu ngomongnya. Biarin aja, emang suami goblok, nggak bisa jadi suami. Tapi masa sih dia nggak pernah belain istrinya sama sekali? Ya emang nggak pernah. Dia tuh nggak punya pendirian, masih anak bocah ingusan, sosokan jadi suami. Harusnya suami itu kan pasang badan buat istrinya, lindungin, jagain. Ini mah linglung kayak orang goblok. Kalau aku di posisi kamu yang nggak dibelain suami, aku yang pasang badan sendiri sih. Ya gimana? Orang udah nggak dibelain suami kan? Iya bener ya. Aku kalau istri aku direnain orang, gak bakalan aku tinggal diem. Istri itu sama suami harus satu. Kalau istri aku dihina, sama aja aku dihina juga. Betul tuh, jangan beli kucing dalam karung, apalagi kucingnya kucing pasar, kampungan. Kalau udah telanjur nikah sama cewek kayak gitu, justru keluarga suaminya yang tersiksa nanti. Kalau saran aku, kamu harus bisa pasang badan sendiri supaya ipar kamu ngerti kalau kamu bisa ngelawan juga. Gak bisa terus-terusan diremehin. Enggak sih, yang tersiksa pasti istrinya. Kan dia dibawa dari keluarganya, tiba-tiba dituntut akrab sama keluarga suaminya. Kayaknya Mbak Dita belum nikah, makanya nggak ngerti deh. Kita emang harus jadi orang baik, tapi kadang kita juga harus keras juga supaya orang jangan macam-macam sama kita. Udahlah, itu juga keluarganya Bu Leha. Ngapain sih kita ngurusin rumah tangga orang? Iya, kamu bener, makasih ya. Tiap hari aku nunggu notif dari kamu loh. Lah kenapa emang? Gak apa-apa, aku suka aja ngobrol sama kamu. Kayak nyaman aja. Bisa aja. Tapi boleh kan kalau aku nyaman? Boleh. Kalau ketemuan boleh juga nggak? ya udahlah, ikut aja ayo. Istri kan mesti ikut sama suami. Suami yang kayak gimana dulu? Aduh, pusing pala gua. Ada nggak ada salah dah, minta maaf aja udah. Nggak mau, udah capek, mau ke rumah mama. Dek, ibu lagi sakit loh, Dek. Boleh. Hai Erna, maaf telat ya, parkiran susah banget. Nggak apa-apa, aku juga baru sampai. Hehe. Kenapa? Kamu aslinya lebih cantik dari fotonya ya. Ih, gombal, baru ketemu udah modus. Lah serius, kalau tau aslinya kayak gini dari pertama kenal juga aku langsung ajak ketemu ini mah. Kamu biasa kalau ketemuan sama aku gini ngomong sama suami apa? Ya paling izin ke rumah mama. Oh gitu. Jujur aku masih nggak habis pikir sih. Suami kamu tahu nggak sih ipar kamu suka nyakitin kamu gini? Ya tahu, pasti. Orang kadang suka depan mata. Aku nggak ngerti sih ya. Kayaknya dia peduli sebenarnya, cuman kayak nggak ngerti ngatasinnya gitu. Ngomong sama Mbak aja nggak berani. Ya sebenarnya kalau peduli sih dia harusnya bisa ngatasin kelakuan mbaknya itu ke kamu. Kalau emang beneran sayang ya. Kamu kalau ada mau minta tolong apa ngomong aja sama aku ya. Kamu tuh ya, kenapa sih bisa enak banget ngobrol sama kamu? Ya nggak tahu. Mungkin karisma. Alah, pede. Katanya mau ke rumah mama. Mas Romi. Oke, kalau ngomong nggak pakai bukti kan berarti cuma omon-omon. Lihat nih, dia lagi makan sama siapa? Cuman teman kali. Enggak, kamu kenal nggak ini siapa? Ya teman dia nggak semua aku tahu lah, Mbak. Udah izin belum sama kamu? Udah izin Ya belum? udah, ntar pulang aku yang tanyain. Mas sekarang lagi di mana dia? Di rumah orang tuanya. Kamu sadar nggak Mbak sih? tuh dari awal emang nggak pernah suka sama istri aku, Mbak. Loh, orang ngasih tahu yang bener sih. Apa? Yang bener apaan? Mbak tuh selalu ikut campur rumah tangga orang, ngatur-ngatur, ngejelek-jelekin mulu. Erna tuh istri aku, salah bener dia, tanggung jawab aku. Gak mungkin dia selingkuh, aku suaminya tahu, gak mungkin. Udah kecintaan lu, buta lu, Ya buta. bagus lah, istri kok. Rumah tangga aku damai-damai kalau nggak ada Mbak, tau nggak? Ya udah serah lu, gue mah nggak mau ikut campur nih ya. Emang mestinya begitu. Ini gue ngasih tahu doang, lu jadi lagi, lu cerai bodo amat. Bu, semua manusia itu pasti dikasih cobaan, Bang. Dan tiap orang beda-beda cobaannya. Bahkan gue sama istri gue cobaannya juga beda. Dan cobaan itu ada, pasti buat suatu alasan. Tapi kalau gue dikasih cobaan yang berat, apakah itu artinya Allah nggak sayang sama gue? Ngomong. Dek, ngomong. Gak usah nangis, Dek, yang salah kamu. Iya emang aku terus yang salah emang. Nggak pernah kamu, nggak pernah Mbak Dita, selalu aku ya kan?
Mas boleh tahu kenapa? Nggak tahu, capek. Entar dulu, belum selesai dong. Apaan lagi sih? Ya belum selesai, sini dulu. Ya apalagi, udah aku Mas ketahuan tanya kan. baik-baik Udah, selamat kenapa menang selingkuh. ya. Kosong Keren, kompor. keren. Dengar dulu. Udah, aku Diam. selalu salah, mana Ya pernah makanya bener, diam ya kan? dulu. Aku ngerasa aku sendirian di sini. Tiap hari aku dipojokin terus sama Mbak Dita. Mas nggak pernah pilihin aku capek. Berarti gara-gara itu artinya kamu boleh selingkuh gitu? Aku nggak pernah ada niatan mau selingkuh sebenarnya, Mas. Dih, enak banget gak ada niat. Jelas-jelas udah selingkuh, gak ada niat gimana sih? Ya dia ngertiin aku, dengerin aku. Ya nggak dengerin doang kan? Kamu sama Mas juga bisa cerita kok. Kenapa mesti cowok lain? Mas nggak bisa. Bisa. Orang dari kemarin cerita-cerita juga kan? Terus beres gak? Ya emang cerita sama dia beres juga. Kenal dari mana? Dari Facebook, awalnya dia duluan. Terus kita gimana? Mau udahan? Nggak bisa, Mas. Lah bisa begitu? Nggak sadar udah selingkuh? Aku hamil. Ntar dulu, anak siapa? Aku nggak sejauh itu, Mas. Enggak, jauh jujur. Ini beneran sama Kita kamu. bertahun-tahun nikah nggak dapet ya? Aku siap mau dites darah, USG, tes DNA. Aku bakal buktiin ini anak kamu, Mas. Allah pasti bisa kasih gue jalan keluar kapan aja. Gampang banget buat Allah mah. Tapi ya suka-sukanya Allah mau kasih gue jalan keluar kapan. Gue merasa udah tahu alasannya apa pas jalan keluar itu udah datang bang. Kayak kebuka semua gitu akhirnya. Allah mau buktiin ke gue bisa gak sih lewatin cobaannya. Bisa ambil keputusan yang benar gak sih jadi cowok. Gue mau sabar gak. Karena kalau langsung dapat solusi di mana ujiannya. Kan cobaan itu ujian bang, ya kan. Sebetulnya kan abis kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya abis kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji Allah bang. Terus sekalipun gue udah selesain masalah gue ini, gue harus tetap berdiri dan terus mengharap kemudahan. Dan cuman kepada Allah kita berharap. Setelah mbak gue nikah, dia ngikut lakinya. Yang artinya kita tinggal udah berjarak bang. Kadang mampir ketemu ibu, ya ketemu gue sama istri gue. Alhamdulillah sekarang justru hubungan kita semua jadi baik-baik. Mbak, aku minta maaf ya selama ini udah banyak salah sama Mbak. Iya, Mbak juga. Kalian berumah tangga baik-baik ya. Yang udah lewat biarin deh, kita ambil pelajarannya aja. Doain Mbak biar rumah tangganya lancar juga ya. Amin. Amin. Gue udah pernah lalai ngejalanin tugas gue sebagai cowok. Tapi itu pun ternyata Allah masih kasih kemudahan. Berarti Allah sayang sama gue. Selanjutnya, gue jangan sampai lalai lagi sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai lalai lagi sebagai hamba Allah. Weh, apa nih? Weh, apa nih? Ganci bro, wah ganci teh kotok ucul banget. Langsung aja lah bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Linknya di bawah no, ada no, cek aja.